Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang modul CNC TU 2A pada praktikum teknik manufaktur 2. Video ini dibuat ditujukan untuk memenuhi penilaian dari asisten laboratorium teknik manufaktur 2 pada modul CNC TU 2A yang asisten laboratoriumnya merupakan Bang Fani Primajodi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Angga Kusuma. Saya berasal dari Teknik Mesin angkatan 2019 dengan NIM 33311900035 dan saya berasal dari kelompok 9. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari CNC TU2A. Mesin CNC TU2A merupakan salah satu jenis mesin CNC yang digunakan untuk berlatih dasar pemrograman dan pengoperasian mesin para operator mesin CNC TU2A ini. Mesin ini dioperasikan menggunakan perintah atau program yang diinput pada komputer. Dan bahasa yang digunakan yaitu adalah bahasa numerik yang dimana bahasa ini berisi angka dan huruf yang sudah terstandar oleh ISO. Mesin ini juga merupakan perkembangan dari mesin turning atau mesin bubut konvensional. Maka dari itu, mesin CNC TU2 ini dapat disebut juga sebagai mesin CNC turning. Nah, singkatan dari mesin CNC TU2A itu sendiri adalah Computer Numerically Controlled Training Unit Two Axis. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja dari mesin ini. Pada proses pengerjaannya, mesin ini pastinya memiliki prinsip kerja yaitu sebagai berikut. Prinsip gerakan dasar yang sama seperti mesin bubut konvensional dengan cara benda kerja dipasang pada cak atau cekam, lalu berputar pada spindle dengan arah searah dengan jarum jam. Sedangkan pada alat potong atau alat pahatnya itu diam dan bergerak sesuai dengan sistem persumbuan pada eretannya. Gerakan pada mesin ini ada dua, yaitu memanjang dan juga melintang. Yang selanjutnya ada sistem persumbuan, di mana pada mesin CNC TU2A ini itu memiliki sistem persumbuan yang sama seperti dengan mesin turning atau mesin bubut konvensional, yaitu memiliki dua sistem persumbuan. Yang pertama ada sumbu X dan sumbu Z, di mana pada sumbu X ini bergerak secara melintang tegak lurus dengan sumbu putarnya, sedangkan sumbu Z bergerak memanjang sejajar dengan sumbu putarnya. Yang selanjutnya yaitu adalah bagian-bagian dari mesin CNC TU2A. Nah, di sini ada bagian-bagian mekanik yang perlu kita ketahui sebelum kita mengoperasikan mesin CNC TU2A ini. Yang pertama ada motor utama, yang kedua ada eretan atau support, yang ketiga ada meja mesin, yang keempat ada spindle, yang kelima ada cekam, yang keenam ada pisau potong, dan yang terakhir ada rumah alat potong. Sedangkan bagian-bagian komponen lainnya itu ada seperti komputer atau monitor untuk menginput program dan juga tombol-tombol fungsi yang lainnya. Selanjutnya di sini ada macam-macam proses dari CNC TU2A. Nah, di sini saya akan membahas proses-proses yang dipakai pada proses CNC yang digunakan pada praktikum kali ini. Yaitu yang pertama adalah penguliran, di mana penguliran ini merupakan proses yang dapat diproses dengan menggunakan mesin ini, dengan membuat ulir dengan ukuran tertentu yang telah ditentukan. Proses penguliran ini dilakukan dengan menggunakan pahat ulir melalui pergantian ulir yang dimasukkan pada program. Selanjutnya, pengaluran merupakan suatu tahap yang ditujukan untuk memberi kelonggaran ketika memasang dua buah elemen pada mesin. Selanjutnya di sini ada pergantian pahat, di mana pergantian pahat pada mesin CNC TU2 ini dapat dilakukan dengan cara otomatis, dengan cara menginput program atau perintah yaitu adalah M06, di mana pada tabel F nantinya diisi dengan huruf T yang merupakan angka pergantian pahat otomatis. Nah, di sini kita masuk kepada benda kerja CNC TU2A, di mana pada benda kerja ini dapat kita lihat benda ini sudah sesuai dengan framework instruction yang diberikan oleh asisten laboratorium. Di sini ada pahat tirus, chamfer, alur, dan juga ulir. Dan juga di sini kita dapat membuat parameter. Nah, ini adalah perhitungan dari benda kerja. Pertama-tama kita membuat cekungan yang pertama yang terletak pada sesudah tirus, di mana ukurannya itu merupakan jari-jarinya 4. Nah, di sini kita dapat perhitungan sebagai berikut yang bisa dilihat pada monitor atau pada layar. Lalu yang kedua, kita membuat
cembung pada bagian ujung dari benda kerja. Dan perhitungannya bisa kita lihat sebagai berikut. Lalu yang ketiga, di sini prosesnya adalah membuat perimeter, di mana membuat perimeter ini menggunakan rumus sebagai berikut. Lalu yang selanjutnya ada kita membuat tirus, di mana tadi tirus ini yang dapat kita lihat pada gambar yang sesuai dengan form of instruction, itu terletak di bagian hampir paling kiri dari benda kerja tersebut. Yang terakhir ada perhitungan bagian cekung, yang dimana bagian cekung ini dia nyambung dengan bagian dari tirus yang tadi kita sudah hitung. Jadi bagian ini terletak pada bagian paling kiri dari benda kerja. Selanjutnya kita akan melihat pada pemrogramannya. Nah, perhitungan yang tadi sudah kita dapat kita masukkan kepada program yang dapat kita input kepada program dengan melalui perhitungan-perhitungan tadi yang sudah kita lewati. Di sini pada tabel terdapat ada kolom kode, kolom X, kolom Z, dan juga kolom F. Nah, kolom F ini merupakan besar dari asutan atau pemakanan. Di sini besar dari asutan yaitu standarnya adalah 50. Nah, angka-angka ini merupakan proses pertama, di mana angka-angka ini didapat dari menghitung panjang total hingga cekung yang pertama, sehingga dikurangin dengan ditambah dengan nilai yang sudah kita dapat dari perhitungan tadi. Lalu semuanya kita masukkan hingga ke akhir, di mana di sini ada kode M06. Kode M06 ini menunjukkan pergantian ulir. Di sini kita masukkan kodenya, T-nya sama dengan 4, itu adalah siklus dari pergantian ulir tersebut. Ini adalah pergantian ulir dari ulir rata, pemakanan rata, ke ulir ke pahat alur, maaf. Ini ke pahat alur, lalu di sini kita ganti lagi ke pahat rata, baru kita mengakhiri program. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.